Nah, karena itu ada beberapa pokok yang saya jabarkan di sana. Hiduplah sebagai batu hidup dari suatu gereja. Ya. Nah, jadi saya di beberapa kali memberikan pengajaran atau materi di PDPK, saya selalu menyinggung hal ini karena di seluruh materi saya pasti ada batu hidup, ya. Karena kita diminta untuk menjadi batu hidup, bukan batu yang mati. Ya. Jadi posisi kita di bidang kerja masing-masing itu adalah menjadi batu hidup. Bagaimana untuk menjadi batu hidup? Ya, kita harus benar-benar terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi salah satu yang saya senang dari kelompok PDPK, meskipun semua punya kesibukan, tetapi juga lalu mengambil bagian dalam pelayanan. Dan sejauh saya ikutin sampai sekarang, Bapak Ibu tetap komit ya. Saya kira tetap komit ya Bapak Ibu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita terima ya, untuk pelayanan. Ya, jadi saya berharap ya kita masih komit ya, dan jangan mundur atau jangan kendor dari tugas-tugas seperti itu. Karena memang kita dipanggil untuk seperti itu. Nah, saya tidak usah uraikan mengenai apa Pak yang disebut Pendeta, dengan batu hidup. Pak Pendeta. Ya. Waktunya 10 menit lagi ya Pak Pendeta. Oke, baik ya. Jadi saya tidak bahas mengenai batu hidup ya, karena itu sesuatu yang sudah sering saya paparkan ya, dengan langkah-langkah menjadi batu yang hidup. Ada komitmen di situ ya, ada 7 komitmen: menjadi anggota yang aktif, memprioritaskan kehidupan pelayanan atau gereja, bersukacita atas pekerjaan di gereja kita, mau dilakukan, kalau saya sering menjabarkannya, mau dilakukan Katolik, mau dilakukan Pantekosta, mau dilakukan Karismatik, sudah bukan masanya lagi untuk dipertentangkan. Sekarang kita sudah harus berada di atas itu, beyond dari situ ya. Saya melakukan itu dengan istri saya, supaya kita tidak lagi terpola dalam pelayanan-pelayanan kita hanya karena melihat orang karismatik, lalu kita kemudian menganggap mereka dengan dengan sebelah mata. Demikian juga yang Pantekosta dan lain-lain sebagainya. Jadi harus diselesaikan. Temukan cara kita untuk melayani, pilih atau cari apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan cuma aktif, tapi juga kita harus cari. Rajin memberi, tekun membina persekutuan, jadilah pribadi yang mempersekutukan, bukan yang mempersekusi. Ya, kadang-kadang ada orang yang kita anggap melakukan kesalahan dipersekusi. Ya, tapi kita merangkul siapapun ya, karena siapapun akan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Lalu kemudian biarlah semangat dan gairah kita terpancar ya. Roma 12 tadi ayat 11 ya. Bertanggung jawab dan jujur ya. Jadi Tuhan memanggil kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan jujur. Ya, saya kira tidak usah menjabarkan lebih panjang, selalu merespon kebaikan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan itu baik. Jadi saya masih mengingat ya, dosen saya orang bule dulu mengatakan, iman itu adalah respon manusia terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu positif, tidak ada yang salah. Jadi ya saya kira itu yang sulit untuk kita lakukan ya. Kadangkala kita hanya menerima yang baik. Yang baik lalu kemudian kita syukuri, kalau tidak baik ya kita lalu kemudian menjauhkan diri kita dari rasa syukur. Saya punya cerita begini, ada satu tentara sudah pensiun di Cijantung, dia juga terlibat dalam pelayanan. Nah, dia itu merasa masih sehat, tapi tiba-tiba harus ke dokter karena sakit. Dia tidak bisa terima, kok saya olahraga tiap hari, saya sehat, kok saya sakit. Dia tidak terima. Jadi dia bertanya, kok Tuhan kenapa saya sakit? Saya kan olahraga tiap hari. Nah, dia kemudian menjadi sadar karena di sebelah tempat tidurnya ada pasien yang lain, seorang ibu. Lalu si ibu ini dikunjungi oleh pendetanya. Nah, tiba-tiba pendetanya yang berkunjung itu mengajak berdoa. Doanya begini, Tuhan, saya tidak minta kesembuhan daripadamu untuk ibu ini. Melainkan tunjukkan kepadanya apa maksud Tuhan di balik penyakitnya, di balik keadaannya yang sakit. Wah, ini
Bapak yang tentara, pensiunan tentara ini mendengarkan doa dari sebelah, dia bilang, wih berani sekali pendeta itu. Belum pernah saya mendengar pendeta berdoa seperti itu. Ya, tidak minta kesembuhan, melainkan membuka seorang mata si pasien untuk menyadari apa maksud Tuhan dari kondisinya yang sakit. Setelah berdoa itu, si ibu langsung mengaku, betul Pak, saya memang pantas menerima ini. Lalu dia bercerita tentang banyak hal. Jadi, lalu si pendeta itu mengatakan, setiap kondisi yang kita terima ada maksud Tuhan. Pendeta yang tadi merasa sehat, lalu kemudian Tuhan, saya juga tahu, saya sakit ini pasti ada maksudmu. Terima kasih Tuhan, kalau engkau bawa ke rumah sakit ini. Jadi dia pernah bersaksi dan menceritakan itu. Jadi saya percaya seluruh tindakan Tuhan itu ada maksud baiknya. Hanya kadangkala kita tidak mampu melihatnya. Termasuk kedukaan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita mungkin sekarang belum bisa melihat apa maksud Tuhan, tapi suatu waktu nanti mata kita akan terbuka betapa apa yang dilakukan Tuhan hari ini tidak salah. Nah, karenanya dosen saya yang bule tadi mengatakan, iman itu adalah sikap positif. Seluruhnya adalah tindakan Tuhan yang baik. Jadi sikap positif akan tindakan Tuhan. Jadi mari kita memperbaiki cara pandang kita untuk melihat bahwa karya-karya Tuhan itu selalu baik, ya. Istri saya adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Suami saya adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Ya, dulu waktu pacaran, wah itu bukan cuma mengatakan kamu yang baik, oh kamulah segala-galanya, ya. Seolah-olah di dunia ini cuma dia yang ada, yang lain tidak penting, ya. Setelah punya anak 2 sampai 3 sudah berubah kata-kata itu, ya kan? Sudah diomel-omelin istrinya gitu kan? Dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira sampai hari ini katakan, mereka lah yang terbaik. Ya, siapapun di sekitar kita itulah yang terbaik. Gerejaku lah yang terbaik, ya. Kemudian pelayanan yang kita hadapi atau yang kita terima itulah yang diberikan Tuhan sebagai yang terbaik. Jangan membayangkan gereja-gereja di tempat lain dengan kemegahannya lalu kemudian kita merasa minder begitu, ya. Merasa insecure karena kita punya kecil atau tidak megah seperti yang lain. Saya kira ingatlah bahwa semua yang diberikan Tuhan itu adalah yang baik. Pelayanan harus dipertanggungjawabkan. Saya kira saya akan memberikan secara ringkas begini. Semua yang kita lakukan, pelayanan akan kita pertanggungjawabkan. Saya mau men-stressing kata-kata Billy Graham dari buku yang saya katakan dengan apa yang saya jelaskan. Jadi di judul ini, pelayanan harus dijawab dengan tugas pelayanan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak melakukannya. Lalu kemudian untuk melihat siapa diri kita yang melayani. Kalau kita tidak melayani dengan hati, maka tidak akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Akhirnya teman-teman, dengan topik di atas, hidupkanlah pekerjaanmu. Yang pertama-tama saya maksudkan adalah, mari melakukan profesi kita dalam sebuah bingkai hidup yang berdasarkan etos kerja Kristiani dengan prinsip-prinsip yang saya katakan. Sungguh bekerja bagi kita itu wajib adanya dan harus kita lakukan. Bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk kemajuan orang lain. Yang kedua, maka jadikanlah profesi kita itu sebagai suatu pembuktian hidup bahwa saya akan melayani Tuhan. Melalui pekerjaan saya, melalui tugas pelayanan saya. Islam enak. Mereka kalau pejabat itu keinginan mereka adalah membantu agama, ya, membangun masjid lah, memberi bantuan lah kepada proyek-proyek apa, ya. Lalu mereka tidak malu-malu. Saya memimpin banyak sekali kantor-kantor. Kalau saya tanya, di sini ada direkturnya, ada pejabatnya, ada yang tidak. Tapi juga banyak yang ada, tapi seringkali tidak muncul. Ya, saya tanya kenapa tidak hadir? Mungkin takut Pak. Waduh, kalau sudah dibilang begitu kan repot. Ya, kita diberikan tugas atau jabatan itu sebenarnya tidak lain adalah cara Tuhan untuk
untuk menggiring kita. Bagaimana kita mau bisa memajukan? Tapi ya puji syukur, saya kira di kalangan PDPK kita adalah orang-orang yang ingin menyumbangkan dirinya, hidupnya. Jadi mari kita membaktikan hidup kita, profesi kita untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan terutama ketika kita sudah melayani, mari kita koreksi sekaligus juga upgrade diri kita untuk benar-benar mengerjakan pelayanan kita dalam satu tekad bahwa kita akan mempertanggungjawabkan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita melakukannya dengan hati beriman. Sehingga orang yang merasakan pelayanan kita sungguh-sungguh terdorong, tertopang dalam segala bentuk pelayanan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kalau dianggap masih kurang, barangkali kita bisa kembangkan dalam diskusi. Demikian Ibu MC atau moderator, terima kasih untuk waktunya. Mari kita mendiskusikannya bersama-sama.